Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Fakhra Uluwiyah, mahasiswa tasawuf dan psikoterapi semester 5 dari kelas F3. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tema masuknya Islam di Nusantara, yakni tentang Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oke, sebelumnya apa sih Wali Songo itu? Wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali. Para wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dan ajaran Islam. Peran wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran wali Songo dan ajarannya secara sukarela. Kemudian, saya akan sedikit memaparkan penyebaran Islam dari tiap-tiap wali Songo. Oke, yang pertama adalah Sunan Ampel. Beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443. Metode dakwah Kanjeng Sunan Ampel ini unik karena ia berusaha mengakulturasi elemen budaya pra-Islam dengan Islam melalui konsep sufisme, politik, budaya, dan mistik. Yang kedua adalah Sunan Bonang. Beliau berdakwah dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman dengan diselingi ucapan 2 kalimat syahadat. Sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Yang ketiga adalah Sunan Derajat. Beliau seorang wali, dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Beliau membangun wilayah yang terletak di tengah hutan dan mengubahnya menjadi wilayah yang berkembang dan subur. Dia menamainya Derajat. Kemudian yang keempat adalah Sunan Giri. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan. Semasa hidupnya, beliau mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian, ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Yang kelima adalah Sunan Gresik. Beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi Afrika Utara. Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan Islam ke Asia Tenggara pada abad ke-14. Tempat berlabuhnya adalah di Desa Leran Gresik, melalui perdagangan dan pengajaran di pesantren. Yang keenam adalah Sunan Gunung Jati. Beliau berkontribusi besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, terutama Cirebon. Di tempat itu, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dan mengajarkan orang-orang di sekitarnya tentang agama Islam. Dia berdakwah di wilayah pegunungan, jadi para muridnya menjulukinya Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai budayawan dan seniman. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Beliau berdakwah menggunakan wayang kulit sebagai medianya. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dhandang Gula. Yang kedelapan adalah Sunan Kudus. Beliau menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Saat itu masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman, sehingga tidak mudah untuk menerima dakwah beliau. Dengan kondisi masyarakat seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agamanya. Dan yang terakhir yaitu Sunan Muria. Gamelan, wayang, dan tembang Jawa adalah beberapa seni yang digunakan untuk berdakwah. Ajaran Sunan Muria mencakup pemahaman tentang kebenaran dan ketaatan kepada Allah, wirid, dan kesederhanaan. Beberapa seni Sunan Muria masih dapat dipelajari karena dakwahnya. Tembang Kinanti dan Sinom termasuk di antaranya. Nah, baik, sekian pemaparan singkat dari saya tentang Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.